kita akan menceritakan Arini, seorang polisi muda yang cakap dan penuh semangat. Ia dikenal banyak orang di kota besar sebagai sosok yang selalu menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, menjadi kebanggaan bagi rekan-rekannya. Namun, di balik karirnya yang cemerlang, ada sebuah rasa hampa yang sering ia rasakan. Ia merasa hidupnya terkadang terlalu sibuk tanpa ruang untuk mencari makna yang lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana cerita nyata dan inspiratif selalu hadir. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tak ketinggalan cerita seru lainnya. Suatu hari, Arini mendapatkan tugas yang tak terduga. Ia diminta untuk pergi ke sebuah pulau terpencil yang jarang dijamah manusia. Misinya adalah untuk memberikan penyuluhan mengenai keselamatan dan penegakan hukum di daerah yang selama ini diabaikan banyak pihak. Dengan semangat yang tinggi, Arini berangkat menuju pulau tersebut dengan menaiki perahu kecil. Cuaca cerah menyertai perjalanannya. Namun, setelah beberapa waktu, awan mendung mulai menggantung rendah di atas lautan. Perahu yang ia tumpangi terbentur sebuah batu besar yang tersembunyi di bawah permukaan air. Perahu itu mulai bocor, dan air masuk dengan cepat. Arini panik, namun ia mencoba menenangkan dirinya dan mengatur napas. Ia berusaha menghubungi kapten perahu, tetapi sinyal telepon hilang. Dalam ketegangan itu, perahu mulai terbalik, dan Arini tercebur ke dalam laut yang dingin dan berombak besar. Ia berusaha keras untuk berenang, namun mulai lelah. Arus yang kuat semakin mendorongnya jauh dari arah yang seharusnya. Rasa takut mulai menghantuinya. Dalam keadaan hampir putus asa, Arini melihat daratan di kejauhan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berenang menuju pantai tersebut. Kesadarannya mulai memudar, tubuhnya terombang-ambing oleh ombak yang ganas. Hingga akhirnya, ia terdampar di sebuah pantai terpencil dalam keadaan tak sadarkan diri. Seorang kakek tua menemukannya tergeletak di pasir. Dengan susah payah, kakek itu membawanya ke rumah kecilnya yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Rumah itu sederhana tetapi terasa hangat. Kakek tersebut segera menyiapkan obat tradisional dan memberikan perawatan kepada Arini yang masih pingsan. Ketika Arini akhirnya membuka mata, ia melihat langit-langit rumah yang sederhana dan pemandangan yang asing. Ia merasa bingung dan tidak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Kakek itu dengan lembut berkata, "Jangan khawatir, kamu aman sekarang." Namun, saat itu juga Arini mulai menyadari bahwa dunia yang dikenalnya, dunia kota yang sibuk dan modern, sudah jauh di belakangnya. Ia berada di tempat yang sangat jauh dari peradaban. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hari pertama di pulau itu, Arini masih merasa bingung dan penuh tanda tanya. Tubuhnya terasa lelah, tetapi lebih segar setelah perawatan dari kakek tua tersebut. Rumah itu hampir primitif, dengan dinding bambu dan lantai tanah yang dingin. Meski begitu, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Pak Karyo, kakek tua itu, hidup sendiri di pulau terpencil ini. Ia mulai mengajarkan Arini cara bertahan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Arini belajar menangkap ikan, menyalakan api tanpa korek, dan mencari tanaman yang bisa dimakan. Awalnya, ia kesulitan, tetapi Pak Karyo selalu menasihatinya untuk tetap sabar. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan dengan cepat, Nak. Kita harus menunggu dan menerima takdir dengan lapang dada, ujar Pak Karyo suatu hari saat Arini frustrasi karena belum bisa menangkap ikan. Lambat laun, kehidupan di pulau ini mengajarkan Arini untuk lebih menghargai waktu. Meskipun tidak ada listrik, tidak ada gawai, dan tidak ada hiruk-pikuk kota, ia mulai merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari demi hari, hubungan antara Arini dan Pak Karyo semakin erat. Mereka bukan hanya guru dan murid, tetapi juga teman yang saling mengandalkan. Suatu malam, setelah menikmati makan malam sederhana, Arini duduk di beranda rumah, menatap bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Ia merasa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Pak Karyo duduk di sampingnya dan berkata, "Arini, kamu sudah belajar banyak di sini. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, kebahagiaan itu tidak selalu datang dari tempat yang kita inginkan. Terkadang, kebahagiaan datang dari tempat yang tidak kita sangka." Arini menatap mata Pak Karyo yang penuh kebijaksanaan. "Saya tahu, Pak. Saya merasa saya mulai menemukan kebahagiaan itu di pulau ini. Namun, apakah kebahagiaan ini akan bertahan?" Kini, Arini menghadapi keputusan besar yang akan mengubah hidupnya. Meskipun awalnya ia datang untuk menjalankan tugas, kini tugas itu terasa jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang ia temukan di pulau ini, kehidupan yang tenang, jauh dari kebisingan kota, dan hati yang merasa damai. Beberapa bulan berlalu, dan Arini masih tinggal di pulau itu. Ia merasa menemukan rumah di sana, di antara pepohonan hijau dan laut biru yang tenang. Hidupnya berubah, dan ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari apa yang kita rencanakan. Terkadang, kebahagiaan datang dari hal-hal yang tidak terduga. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Arini dan Pak Karyo di pulau terpencil ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari apa yang kita harapkan, tetapi terkadang dari hal-hal yang tak terduga. Terkadang, hidup memberi kita pelajaran berharga untuk lebih menghargai kesederhanaan dan kedamaian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Beritahu kami pendapatmu tentang kisah ini dan apakah kamu ingin melihat lebih banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.